Baik, selamat siang. Perkenalkan nama saya Fadil Justin Savero dengan NIM 43424111 kelas TRPL 2C Malam. Baik, di sini saya akan mengerjakan soal ATS pemrograman basis data praktikum. Eh, Langsung saja saya kerjakan. Yang pertama adalah soal A, buatlah bentuk tidak normal atau normalization from dari dokumen di atas. Dokumen di atas masih banyak transitif atau terdependensi dan juga ketidakkonsistenan data atau data yang ganda. Baik, untuk yang penormalisasi form, saya membuatnya seperti ini. Masih datanya masih campur dan juga berantakan dan masih dalam bentuk daftar belum atomik. Selanjutnya untuk soal yang B, lakukan proses normalisasi dari tab 1NF sampai dengan 3NF. Baik, di sini saya memecah tabel normalisasi form menjadi 1NF atau first normal form dengan menghilangkan data yang berulang pada satu kolom dan menjadi lebih konsisten dibanding yang sebelumnya. Dan untuk second normal form, itu saya menghilangkan ketergantungan partial dependency pada primary key. Dan saya memecahnya menjadi 4 tabel seperti tabel faktur, tabel supplier, tabel barang, dan juga tabel detail faktur. Dan untuk 3NF atau third normal form, yaitu saya menghilangkan tergantungan transitif, seperti dan saya membuat tabel supplier dengan kode supplier sebagai primary key, tabel barang dengan kode barang sebagai primary key, tabel faktur dengan kode faktur sebagai primary key, dan tabel data faktur yang terhubung dengan tabel barang dan kode faktur melalui primary key. Dan untuk soal selanjutnya, untuk yang C, tunjukkan relasi tabel hasil dari proses normalisasi yang diperoleh. Untuk relasinya seperti ini dengan kardinalitas one to many. Dan di sini ada 4 tabel. Yang pertama adalah tabel supplier ke tabel faktur, yang dimana tabel supplier ini merupakan sumber permintaan atau tabel supplier memesan banyak pembelian atau faktur, dan satu faktur menerima pembelian dari satu supplier saja. Lalu faktur ke detail faktur, yang dimana tabel faktur mempunyai banyak detail faktur atau transaksi atau bisa dibilang detail pembelian, dan juga tetapi satu detail faktur hanya mengacu pada satu faktur saja. Dan detail faktur ke barang di dalam pembelian atau pembelian jenis barang bisa muncul di detail faktur. Banyak barang bisa muncul di banyak detail faktur, tetapi satu detail faktur hanya mengacu pada satu jenis barang saja. Oke, soal selanjutnya yaitu D. Lakukan penerapan dengan SQL dari hasil normalisasi yang diperoleh. Dan yang E, lakukan operasi DDL, DML pada tabel-tabel normalisasi minimal 5 record atau 5 kolom atau bisa dibilang 5 baris. Baik, di sini saya akan menyalin DBATS teori 02 untuk membuat nama database-nya. Dan di sini saya menggunakan Laragon. Dan baik, di sini saya akan membuat nama database-nya dengan DBATS teori PBD nomor 1. Oke, database sudah berhasil dibuat. Dan saya akan membuat di sini tabel. Yang pertama adalah tabel supplier dengan field kode supplier dan nama supplier. Oke, supplier create. Oke, dengan field kode supplier dan juga nama supplier. Dengan tipe datanya adalah varchar dan panjangnya 5, dan nama supplier panjangnya adalah 5. Dan saya set di sini kode supplier sebagai primary key. Oke, langsung saja kita save dan berhasil. Selanjutnya kita akan membuat tabel barang dengan field kode barang, nama barang, dan harga. Oke, kode barang, nama barang, dan juga adalah harga. Nah, di sini saya set sebagai kode barang dengan tipe datanya adalah varchar juga, dengan varchar, dan harga adalah INT. Di sini saya akan set panjangnya 5 dengan nama barang panjangnya 50 dan kode barang panjangnya 11. Di sini saya akan set kode barang sebagai primary key. Oke, berhasil. Klik save. Oke, dan sudah berhasil. Data file sudah terisi.
Dan selanjutnya saya akan membuat tabel faktor dengan field sebagai nomor faktor, tanggal, kode supplier, dan jatuh tempo. No faktor, tanggal, kode supplier, dan jatuh tempo. Oke, kode supplier dan juga jatuh tempo. Baik, dengan tipe datanya adalah sebenarnya data faktornya adalah integer, tanggal sebagai date, kode supplier sebagai varchar, juga jatuh tempo sebagai date. Oke, dengan panjangnya adalah minimal 5, dan ini adalah kode supplier dengan panjang 5 juga, dan jatuh tempo sebagai date. Dan sini saya akan mendesain detail faktornya, saya set sebagai primary key, dan saya akan klik save. Oke, tabel faktor berhasil dibuat. Selanjutnya di sini saya akan membuat tabel detail faktor. Salah. Dengan field atau isi seperti nomor faktor dan kode barang, dan juga kode barang, lalu ada QT dan jumlah, dan juga jumlah, dan saya akan QT integer dengan kode barang sebagai varchar dan nomor faktor sebagai save. Saya lupa, panjang 5 dan kode barang 5, QT-nya 11 dan jumlah 11. Save. Berhasil. Untuk soal selanjutnya, lakukan operasi DDL atau DML pada minimal 5 record data. Ya, di sini kita menambahkan baris atau menginsert data pada masing-masing tabel yang sudah dibuat. Yang pertama adalah supplier. Klik insert. Kita memasukkan supplier adalah G01 dan S02. Dan S02. Di sini kita set sebagai 5. S02, S03, S04, dan satu lagi S05. Itu 2, 3, 4, dan 5. Dengan nama suppliernya adalah Global Ultra dan Hitachi. Namanya adalah Hitachi, dan juga ini kita akan set sebagai Yamaha, sebagai Honda, dan juga kipas. Kita klik go, dan tabel supplier berhasil ditambahkan dengan 5 record data. Selanjutnya saya akan menambahkan di tabel barang. Coba ke insert, dan tabel barang diisi dengan kode A01. Selanjutnya adalah A02. Kita buat sebanyak 5 baris. Dan RO01. Set RO02, dan yang terakhir adalah RO03. Dengan nama barangnya adalah AC split setengah PK. Selanjutnya adalah AC split 2 PK. Selanjutnya adalah rice cooker C3. Dan di sini saya akan membuat seperti kompor, dan juga motor. Dengan harganya saya set ini 1,3 juta, set 500.000. 200.000, 400.000, dan 700.000, 120.000. Kita langsung klik go, dan data barang sudah di insert sebanyak 5 kali. Dan yang terakhir adalah
tabel detail faktor dengan field yang tadi nomor faktor dan juga kode barang. Oke, selanjutnya saya akan mengisi faktor terlebih dahulu dengan nomor faktor 998 dan satunya adalah 779. Sini saya akan set banyak 5 kolom atau 5 baris. Di sini kita akan melanjutkannya 779, 780, 781, 782, dan sudah 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke. Dengan tanggalnya 2001 02 dan tanggal 07. Oke, kita isi sama saja dengan yang bawah, sama juga. Oke, dengan kode suppliernya yang tadi adalah kode supplier adalah G01, G01 dan S02, dan selanjutnya S02, S03, S04, dan yang terakhir adalah S05. Dengan tanggal yang siap adalah tanggal faktor yang siap adalah 2001, 03, dan juga 09. Oke, kita salin saja dan ke bawah. Oke, dan data sudah terisi semua, lalu klik go, dan data faktor berhasil ditambahkan. Selanjutnya adalah data detail faktor dengan nomor faktor yaitu 998. Insert namanya 998, 779, kita sebagai 5 baris, 780, 781, 782, 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, selanjutnya nama kode barangnya. Dengan kode barang berarti tadi AO1 dan AO2, AO1 dan AO2, dan R01, R01, R02, dan R03. Lalu dengan QT atau jumlahnya saya isi adalah 10. Kita salin aja 10, 10, 10, dan 10. Dan jumlahnya kita buat 10 juga. 10, 10, 10, dan 10. Oke, kita klik go. Dan ya, detail faktor berhasil ditambahkan dengan 5 record data. Oke, jadi semoga kiranya sudah menjawab untuk soal nomor 1. Dan soal selanjutnya adalah lakukan instruksi berikut dengan membuat database dengan nama DBATS teori nomor 2. Oke, di sini saya akan membuatnya terlebih dahulu dan klik database. Oke, sudah terbuat, dan membuat buatlah tabel dengan nama pegawai dan fill in sebagai berikut. Baik, di sini saya akan membuat tabel pegawai. Oke, dan fill in berupa ID, nama, alamat dan gaji. Oke, dengan tipe data integer dan varchar 20, varchar sebanyak 20, alamat sebanyak 20, dan int gaji sebanyak 20.
10 dan sebanyak 10, dan di sini kita set sebagai 0. Ini adalah primary key-nya, yaitu ID. Oke, sudah, kita klik save. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kita set ulang sebagai primary key. Oke. Oh, aduh. Oke, kita buat tabel ulang dengan nama pegawai create, dan ini ada ID, nama, alamat, dan juga gaji. Dengan ID dengan panjang 5, varchar dengan panjang 20, varchar dengan panjang juga 20, dan gaji INT dengan panjang 11. Klik primary key, klik go, dan save. Oke, berhasil ya. Dan selanjutnya kita akan selanjutnya adalah masukkan data-data berikut ini. Di sini kita akan melakukan insert dengan ID 100 sebanyak 9 baris ya. Oke, 9 baris. Kita akan melakukan insert. Kita set di sini sebagai 10 saja. Dengan ID 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, sampai 8. Oke, kita mulai dari sini saja, nggak apa-apa. Dengan kolom dengan nama Andi dan juga Arif, Andi, Burhan, dan Fikri. Burhan dan Fikri. Selanjutnya ada Faris dan Sigit. Faris dan Sigit. Selanjutnya ada Ivan dan Hanif. Ivan, Hanif, dan Zakanuddin. Oke, Zakanuddin. Dan untuk alamatnya adalah Surabaya. Zakanuddin ya, salah saya. Ini adalah Surabaya dan Jakarta. Adalah alamatnya Surabaya, Jakarta, Malang. Satunya Madiun, Malang, Madiun, dan juga Malang. Lalu ada Surabaya dan Kediri. Baik, dan Yogyakarta dan Surabaya kembali. Oke. Dengan gaji sebagai 10.000, 14, 12, 15. 14,
12, 15, 14, 12, 15, 17, dan 20, 17, 20, 20, 16, dan 12, 16, dan 21.000. Oke, sudah ya untuk insertnya. Lalu kita bisa klik go, match. Sepertinya saya salah ada masuk sesuatu. Oke, di sini saya akan coba tukar. Kita akan mengisinya manual. Oke, kita isinya manual. Kelebihan ya barisnya, sorry. Manual. Ada kolom yang tidak terisi, jadinya saya akan memindahkannya ke bagian atas semua. Terlebih dahulu memindahkannya. Sorry jadi lama, saya akan cepat memindahkannya. Oke, sudah selesai. Oke, dan ini satu lagi adalah 108 dengan nama Zakanuddin, alamat Surabaya dengan gaji 21.000. Oke, kita bisa klik go. Oke, sudah keisi ya. Dan selanjutnya kita ke SQL. Dan perintah selanjutnya adalah nomor 4, menghapus record dengan ID 100. Langsung saja delete from pegawai where ID sama dengan 100. Oke, langsung klik go. Nah, selanjutnya adalah kita cek apakah sudah terhapus. Oke, sudah, ID 100 sudah terhapus. Dan selanjutnya kita akan update data untuk ID 101 dan 102 dengan nama Naila Raffi dengan alamat Surabaya, Semarang, dan gaji 10.000 dan 14.000. Select pegawai, set nama, tadi namanya adalah Naila. Alamatnya Surabaya. Oke, dengan gajinya 10.000. 10, 100, 1000, 10.000. Oke. Where ID sama dengan 101. Oke, kita select update. Oke, kita salin, kita mengganti namanya menjadi Raffi Semarang 14.000.
orang dengan gaji adalah 14.000 dengan ID 102. Oke, kita klik go. Kita kembali lagi ke soal, yaitu select semua kolom dari tabel pegawai. Oke, kita select from pegawai. Dan kita lihat ID 101 dan 02 sudah berubah ya menjadi Nela dengan alamat Surabaya Semarang dan gaji 10.000 dan 14.000. Kita kembali lagi dengan perintah selanjutnya adalah nomor 6 yang B, menampilkan nama gaji dari tabel pegawai. Oke, select nama gaji from pegawai yang menampilkan. Oke, dan ini nama seluruh nama dan beserta gajinya. Oke, selanjutnya adalah yang C, kolom nama alamat yang mempunyai huruf awal F. Baik, Ctrl oke, select nama dan alamat from pegawai yang mempunyai yang namanya huruf awal F, where nama like yang hurufnya adalah berawalan F. Sorry nggak pakai ini. Yang namanya mempunyai nama awal F. Oke, sudah ya. Klik go, muncul dua nama, yaitu Fikri dan Faris. Selanjutnya yang D, nama kolom dan alamat yang mempunyai nama akhiran N. Oke, tinggal kita ubah saja dengan akhiran N. Oke, kita klik go. Muncul dua nama, yaitu Ivan dan Zakaruddin. Selanjutnya yaitu kolom nama gaji yang mempunyai gaji di atas 15.000. Baik, select nama dan gaji from pegawai where gaji yang di atas 15.000. Oke, muncul 4 nama. Oke, dengan Faris, Sigit, Ivan, Zidan yang di atas 15.000. Selanjutnya kolom nama gaji yang kolom nama alamat gaji yang di atas dia 13.000 dan beralamat di Surabaya. Nama, alamat, dan gaji. Oke, select nama, alamat, gaji from pegawai where gaji 13.000 di atas 13.000 and alamatnya di Surabaya. Betul nggak ya? Oke, di alamat Surabaya dan kita klik go. Oke, muncul dua nama, Sigit dan Zakaruddin yang gajinya di atas 13.000 dan beralamat di Surabaya. Orang Surabaya, Sultan. Dan selanjutnya adalah kolom nama gaji yang berantara 15.000 sampai 20.000. Gaji, nama, dan gaji. Select nama gaji from pegawai where gaji between berapa tadi? 13.000, 15.000, 15.000 and 20.000. Oke, selanjutnya kita klik go. Muncul 4 nama yang bergaji di atas 15.000 ya. Oke, selanjutnya gaji tertinggi, gaji terendah, dan gaji rata-rata pegawai. Oke, baik. Select next. Gaji kita set as sebagai gaji tertinggi. Copy lagi, kita ganti menjadi min, dan ini adalah gaji terendah. Kita copy lagi, AVG gaji rata-rata from pegawai. Oke, gaji tertingginya 21.000, gaji terendahnya 10.000, dan gaji rata-ratanya adalah sebanyak 15625.0000. Oke, selanjutnya adalah nomor 2 sudah.
Nah, di sini saya akan mengerjakan nomor 3, lakukan instruksi berikut dengan membuat database teori PBD nomor 3. Baik, di sini saya akan membuat database baru. Oke, database berhasil dibuat dan mengisi buat tabel dengan nama barang. Oke, dengan nama barang, create, lalu dengan field seperti kode barang, nama, dan harga beli. Kode barang, nama, harga beli, harga jual. Sini saya akan membuka satu kolom lagi, harga jual dan jumlahnya. Lalu di sini ada tipe varcharnya adalah varchar dengan panjangnya 6 dan 20. Lalu ada harga beli harga jual dengan panjang integer yaitu 9 dan jumlahnya adalah 3. Oke. Dan kode barang di sini di set sebagai primary key. Klik go, save. Ada masalah lagi. Kita klik refresh. Barang dengan tadi sebagai kode barang, nama, harga beli dan harga jual. Dua kolom. Ini jumlah dengan tipe sebagai varchar, juga varchar dengan panjangnya adalah 6 dan 20. Dan harga beli sebagai integer dengan panjang 9 dan jumlah adalah 3. Dan saya set kode barangnya sebagai primary key. Oke, kita klik save. Next. Aduh. Oke, di sini saya akan menambahkannya secara manual saja. Create tabel pegawai dengan namanya tadi kode barang varchar 6 ya. Primary key dan not null. Selanjutnya ada nama 20 not null. Lalu ada harga beli INT yang panjang 9. Oke, ini adalah harga jual INT 9 dan juga adalah jumlah INT 3. Oke, dan juga di sini saya akan sebagai not null. Oke, salah. Kita salin aja. Oke. Ada yang salah, sorry. Oke, kita buat. Semoga bisa. Apa bisa? Aduh, nama ini salah, sorry. Nama tabel yang tadi malah menjadi barang. Tidak apa, saya akan hapus terlebih dahulu tabelnya.
sorry salah. Saya akan menambahkan secara manual di table barang dengan nama dengan field seperti MBK no. Oke, ada yang salah ya. Oke, selanjutnya itu harga beli. Next. INT 9 kita salin aja dengan harga jual. Jumlah INT panjang 3 dan juga not 0. Ada yang salah, apa yang salah? Oke. Oke, berhasil ya. Selanjutnya kita membuat tabel detail pembelian. Pembelian dengan nama kode barang jumlah dan operator. Oke, baik, sudah. Kita klik go. Oke, selanjutnya kita buat triggernya. Skema trigger seperti ini. Buat create trigger. Sorry, delimiter dulu. Delimiter trigger start barang before insert detail table, detail pembelian, for each row, begin, lalu update barang sejumlah sama dengan if is null
jumlah koma nol koma jumlah personel jumlah where kode barang dengan nel kode barang oke parameter n delimiter oke langsung kita buat triggernya. Oke berhasil. Lalu lakukan penambahan ke tabel detail pembelian. Oke kita melakukan detail pembelian, kita menambahkan misalnya kode barangnya adalah LST001, harga beli 2000, harga jual 2200, jumlahnya adalah 2, dan operatornya adalah admin 1. Oke kita buat. Berhasil. Lalu lihat apakah jumlah barang LS1 bertambah. Kita lihat ke barang. Sorry, di sini kita insert dulu. Namanya adalah LST01 rem setan dengan nama 2000, 2200 dan jumlahnya adalah 0. Lalu di sini ada N001 dengan jumlah pensel alis 1000, 1200 dan jumlahnya 50. Oke kita klik go. Oke berhasil. Jumlah data sekarang itu kita sini akan insert ke LST00 dengan 2000 dengan jumlahnya 2 dan admin 2 dengan admin under. Klik go. Oke berhasil dan kita lihat berapa jumlah barang LST1 sekarang. Oke jumlahnya yang tadi 0 bertambah menjadi 2. Lalu lakukan lagi insert sebanyak 10 kali dan lihat hasilnya sekarang. Oke kita tambahin lagi insert 10 sebanyak 1 dengan 10 ya. Kita lihat ke barang dan hasilnya menjadi 12. Oke beri penjelasan setiap baris pada trigger yang dibuat dan pahami. Oke yang pertama delimiter adalah untuk membuat atau start blokade untuk memulai trigger. Lalu create trigger adalah membuat trigger. Stok barang adalah nama trigger yang dibuat. Before insert yaitu trigger ini akan berfungsi sebelum kita memasukkan data pada tabel detail pembelian. For each row artinya setiap baris yang di insert akan terupdate otomatis ke detail pembelian. Begin yaitu memulai perintah untuk triggernya, dan lalu update barang, mengupdate tabel barang secara otomatis ketika before insert. Lalu set jumlah, if is null kita set jumlahnya, jika dia 0 maka akan bernilai 0, dan plus new titik jumlah where kode barang new sama dengan kode barang, yang dimana akan jika kode barang pada tabel barang bertambah dan jumlah pada kode barang juga akan bertambah dengan menginsert parameter atau yang terkait dengan kode barang, dan jumlah barang pada tabel barang juga akan bertambah otomatis ketika ada sesuatu yang berkaitan dengan kode barang. Dan N adalah mengakhiri perintah, dan delimiter titik koma adalah untuk mengakhiri perintah atau memulai blok KD untuk trigger yang baru. Oke, sekian dari saya. Selamat siang, terima kasih.